Makanya kita mood semua suara atau cantik-cantik, ganteng-ganteng. Baik, kepada pemateri dipersilakan dengan hormat. Kalau saya sebentar Pak, jadi satu hosting. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama ini adalah pengenalan lingkungan madrasah. Anak-anak semua harus mengetahui, ini sangat penting supaya kalian bisa mengenal lingkungan madrasah kita supaya tidak salah-salah lagi atau tidak bingung. Baik, saya akan menjelaskan. Ibu kepala madrasah kita adalah Ibu Hajah Basmiati SPD MPD. Kemudian wakil kepala madrasah ada 4. Yang pertama adalah wakamat kesiswaan atas nama Asis SPD, kemudian wakamat humas Detrandus Alim MPD, kemudian wakamat kurikulum Pak Herman SPD, kemudian wakamat Sarpras adalah Detrandus Muhammad Nurum. Pendahuluan, Madrasah Aliyah Negeri Binamu telah berubah nama menjadi Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto yang dipakai oleh Ibu Hajah Basmiati SPD MPD. Jeneponto terletak di Jalan Lantuk, Denpasewang nomor 351. Pembinaan madrasah guru sebanyak 69 orang, pegawai 18 orang, wali kelas 22 orang. Apa kebutuhan apa? Itu sih sesama. Satpam 2 orang, siswa 824. Organisasi Jeneponto pertama adalah OSIM, Organisasi Siswa Intra Madrasah. 2, MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Yang ketiga adalah Pramuka, Ambala Matewakan, dan Karaim Binamu. Selanjutnya drum band Gita Bahana. Kemudian yang drum band Gita Bahana Madrasah. Kemudian PMR
yaitu Palang Merah Remaja, Ipoman, Ikatan Polimang, Paskibra, Pasukan Pengibar Bendera. Ada di ya, iya itu sesi pertama ini. Dan alhamdulillah di sekolah Man Jeneponto banyak prestasi yang pernah diraih. Iya ada lagi sesinya, sesi pertama itu. Khusus. Di mana grupnya Ustaz? Prestasi Man Jeneponto. Tingkat kabupaten juara umum putra putri lomba Kalpataru Action tahun 2019. 2. Juara umum 1 lomba Kema Bakti tahun 2020. 3. Pramuka yang masuk dalam pangkalan teraktif. Yang keempat, juara 3 lomba debat kebangsaan tahun 2019. 5. Juara 3 lomba karya tulis ilmiah tahun 2019. 6. Madrasah Adiwiyata. Kemudian tingkat provinsi, juara yang diraih tingkat provinsi, pertama adalah juara 2 lomba debat kebangsaan tingkat provinsi Sulselbar tahun 2020. Kemudian 2, juara 3 lomba karya tulis ilmiah tahun 2019. 3, juara 2 lomba cerdas cermat tingkat provinsi Sulselbar tahun 2020. Kemudian 4 yang diraih masih banyak lagi. Prestasi Man Jeneponto tingkat nasional. Juara 2 lomba Expo Madrasah di Yogyakarta tahun 2018. Peserta yang mengikuti KSM Kimia tingkat nasional. Juara 1 lomba Madrasah Riset di Jakarta tahun 2014. Saya hafal. Iya. Sarana dan prasarana Man Jeneponto. Masjid At-Tarbiyah. Jadi masjid ini di samping dipakai untuk sholat berjamaah zuhur, asar, kemudian tinggal asrama 5 waktu. Kemudian anak-anak diarahkan dan selalu melaksanakan sholat duha di masjid ini. Kemudian gedung kelas di Man terdiri dari 22 ruangan belajar yang dilengkapi sarana listrik dan kipas angin. Lapangan yang tersedia yakni lapangan futsal, takraw, voli, serta lapangan upacara di depan ruang guru. Laboratorium bahasa, kemudian tempat diskusi riset, di mana biasa guru-guru di situ diskusi membahas materi di luar pembelajaran di luar kelas. Kemudian perpustakaan ini untuk mengambil atau meminjam buku dan digunakan untuk belajar supaya lebih cerdas lagi, lebih pintar.
Kemudian ada penyediaan di sini di MAN itu ada tersedia taman belajar demi mendukung sekolah ramah anak untuk belajar di luar ruangan. Jadi terkadang kita salah satu guru untuk belajar di situ. Kemudian lab IPA, itu laboratorium IPA di MAN terbagi 3, yakni laboratorium biologi, kimia, dan fisika. Kemudian tempat parkir. Usaha kesehatan madrasah. Penyediaan fasilitas kesehatan demi mewujudkan sekolah yang bersih demi mendukung sekolah adiwiyata karena kita memang selalu juara. Kemudian pos keamanan. Jadi alhamdulillah di sekolah MAN kita ini ada pos keamanan supaya anak-anak itu kalau sudah masuk tidak keluar lagi, nanti kembali pulang baru bisa keluar. Kemudian kecuali kalau ada yang sangat penting. Kemudian kendaraan juga sangat aman. Kemudian asrama. Di sekolah kita siapkan asrama karena banyak siswa yang jauh, maka disiapkan asrama. Fasilitas gedung asrama 2, ada putra dan ada juga putri, asrama putri dan putra. Dan alhamdulillah di sekolah kita tersedia juga kantin sehat, yaitu koperasi. Jadi fasilitas koperasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan siswa seperti pakaian sekolah atau atribut, bahkan ada makanan. Tapi untuk sementara saat ini karena suasana atau COVID, maka tidak digunakan dulu, tidak disiapkan makanan, tapi pakaian ada dengan alat-alat yang lainnya seperti buku, pulpen, mister, dan sebagainya. Kemudian ruang kepala madrasah, ruang tata usaha, ruang guru. Jadi ruang guru ini sangat luas karena dimuat oleh puluhan orang guru, yaitu guru sebanyak 69, BTT dan GTT ditambah sehingga menjadi jumlahnya 75. Sekretariat organisasi. Sekretariat organisasi. Sekretariat organisasi. Jadi di sekolah kita juga punya sekretariat organisasi. Laboratorium komputer. Jadi ada komputer di sini. Selesai, Mrs. Tinggal dokumentasi, Mrs. Oh, iya. Jam 9.35, Mrs. Jadi ini jangan dijelaskan. Kita jelas kalau Bisa kami karena masih ada waktu. Oke, selesai. Kita lepas nih palet dulu ini selesai. Jadi adik-adik sekalian mungkin telah dicatat, itu adalah sebagian kecil dari pengenalan lingkungan sekolah kita yang telah dipaparkan oleh pemateri kita, Ustaz Rahmawati SAG pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, adik-adik harus mengenal nama-nama dari guru yang berada di MAN, sehingga adik-adik dapat lebih mengetahui siapa. Meskipun belum mengenal wajah, tetapi nama sudah ditahu terlebih dahulu. Jadi
Ustaz Rahma, pemateri kita pada pagi hari ini akan membacakan satu persatu jumlah tenaga pengajar dan tenaga kependidikan yang berada di MAN Jeneponto. Jadi mohon untuk dicatat dan diperhatikan baik-baik. Ya, baik Ustaz, silakan untuk kita bacakan guru-guru yang berada di MAN Jeneponto. Ya, baik, terima kasih Nak Gibran. Baiklah, saya akan bacakan supaya anak-anakku semua sudah mengenal guru-gurunya, kepala sekolah dan yang bertugas di sekolah MAN ini sebelum masuk proses belajar. Ya. Yang pertama adalah Ibu Haja Basmiati, SPD, MPD, adalah kepala sekolah kita, Ibu Kamat. Kemudian yang kedua adalah Detrandus Haji Muhammad Nasir. Beliau itu adalah guru BK di sekolah MAN. Kemudian yang tiga Detrandus Supardi. Detrandus Supardi, beliau itu adalah guru biologi. Kemudian Detrandus Haji Muhammad Sukri, beliau itu adalah guru fisika. 5 Detrandus Mustari, beliau itu adalah guru fisika. Kemudian Detrandus Muhammad Nurung, beliau itu adalah guru bahasa Inggris. Kemudian 7 Pak Herman, beliau itu guru ekonomi. Pak Asis guru ekonomi. Detrandus Armin MPDI, guru fikih. Kemudian Hajar Rahmawati Umar SAG, guru bahasa Arab. Haja Mulyati guru bahasa Arab. Musriyani SAG, guru akidah. Kemudian Ibu Mawar SAG, guru fikih. Detranda Bone, guru bahasa Arab. Haja Sahruni Palindrungi SAG, guru SKI. Suryani Japar SAG, MPD, adalah guru SKI. Ibu Jusniati SAG, guru bahasa Arab. Haji Muhammad Ali Borra SPDI, guru PKN. Suparman SAG, guru Al-Quran Hadis. Mudianto SAG, guru Akidah. Rahmawati SAG, saya sendiri, adalah guru Al-Quran Hadis. Kemudian Haji Munandar SAG, guru bahasa Arab. Pak Sulaiman Tompo SAG, guru Al-Quran Hadis. Basmawati B SPD, guru PKN. Haji Umar SAG, guru geografi. Andi Wahdania SPD, guru bahasa Indonesia. Dian Dwi Anggreni SPD, guru geografi. Nurjana Firdaus SPD, guru bahasa Indonesia. Ibu Sri Wahyuni M SPD, guru geografi juga. Muhammad Rizal SPD, guru matematika. Ibu Widiartini Ningsi SPD, guru matematika. Abdul Rasa SAG MA, guru fikih dan Al-Quran Hadis. Bu Suryati SPD, guru bahasa Inggris. Kemudian Ibu Hamsari BSSI SPD, guru kimia, fisika. Kemudian Syarifuddin AMA SPDI, guru olahraga. Ibu Herlina TSSI SPD MPD, adalah guru biologi. Kemudian Kamisia SPDI, guru
Dia guru prakarya. Ustaz. Prakarya. Kemudian Muhammad Syahrir, SPD, MPD, adalah guru matematika. Guru matematika. Kemudian Sri Wiyanti, SPD, guru matematika. Siti Subida, TSSI, SPD, guru kimia. Reski Ayu Amelia adalah guru bahasa Inggris. Surawati, SPD, guru bahasa Indonesia. Gaida Teapon, SPD, guru bahasa Indonesia. Kemudian Abdul Muhaimin, SPD, guru sosiologi. Guru sosiologi. Kemudian Al Israwati, SPD, guru bahasa Inggris. Sadan Hamsa, SPD, guru sosiologi. Busukmawati, SPD, guru sosiologi. Nurul Eka Pratiwi, SPD, guru geografi. Iskandar, SPD, guru matematika. Andi Sulpriyadi, SPD, guru olahraga. Kemudian Nurlela, SPD, guru sosiologi. Muslimawati, guru sosiologi. Sri Kartini Ningsi, SPD, Sejarah. guru sejarah. Saripati Husni, SPD, guru sejarah. Ermi Sri Jayanti, SPD, guru matematika. Rismayanti, SPD, guru kesenian. Sri Rahayu, SPD, guru kimia. Suryani RSD, guru ekonomi. Jusri, SPD, guru seni budaya. Kemudian Eka Lutfia, SPD, guru ekonomi. Nur Hidayat, Mohon maaf, ada kesalahan teknis sedikit. Jadi silakan dilanjutkan. itu kemenakannya. Ada semua lagi. 92. Kemudian PTT. PTT itu 19 orang. Kalau GTT tadi adalah 23. PTT itu adalah pegawai. Ya, Sas. Kalau GTT guru Tidak semua di Sas. Ada beberapa. tidak tetap. Kemudian Saripudin MPD, Haji Saripudin MPD, Mabe SE, SPDI MM adalah Kaur Manjen. Kalau Mariuni Rasak SSI adalah staf. Nur Hikmah Sulastri AMD, Idil Adhari SE adalah staf. Siti Najah Ihwana AMD. Kemudian Suaib SPDI, Hamdan SKM, Kaharudin Suryaningsi SPDI,
Abdullah SPD, Nurul Khatimah SPD, Sutriani SE, Andi Sarkawi, Tahir SKM, Nur Hafsa SPDI, Sultan Ali, Sahrul Sejati, Mustaming, Garmawan, dan Pak Yusri. Jadi PTT sebanyak 19 orang, GTT 23 orang, ASN 33 orang. GTT apa Ustaz? Guru tidak tetap Ustaz? Ya, GTT itu guru tidak tetap. Kalau PTT Ustaz pegawai Ustaz ya? Pegawai tidak tetap. Saya kira itu nak harus dihafal-hafal karena sudah dicatat. Saya kira demikian materi yang sempat saya bawakan, pengenalan lingkungan madrasah. Ya, baik adik-adik sekalian, itu tadi pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri kita Ustaz Rahmawati SAG. Nah, kali ini kita memasuki sesi tanya jawab. Sebagaimana tata tertib Matsama online, dipaparkan bahwasanya di sesi tanya jawab itu diwajibkan para peserta untuk raise hand. Setelah ditunjuk oleh moderator, baru dipersilahkan di unmute dia punya gambar. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan untuk raise hand. Oke, baik Zahira. Silakan kepada Zahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahira Nurul Mutahira Syarif dari MTSN 1 Jeneponto. Ustazah dan kakak pendamping, saya ingin bertanya terkait materi yang sudah dijelaskan tadi, khususnya di bidang organisasi. Bahwasannya disebutkan bahwa salah satu organisasi yang terdapat di Man Jeneponto adalah MPK atau Majelis Perwakilan Kelas. Pertanyaan saya adalah, adapun tugas atau peran dari MPK ini bagaimana Kak Ustazah? Mohon penjelasannya. Saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Pertanyaan dari saudara Zahira Nurul Mutmainah terkait dengan salah satu organisasi yang berada di MAN, yakni Majelis Perwakilan Kelas. Zahira mempertanyakan apa tugas dari MPK. Jadi perlu diketahui bahwasanya MPK dan OSIM merupakan satu kesatuan yang berperan dalam bidang eksekutif dan legislatif. Jadi MPK diibaratkan sebagai MPR-nya, yakni pengawas dari OSIM. Jadi MPK harus sejalan dengan OSIM sebagaimanapun mestinya. MPK tetap mengawasi OSIM, apakah kegiatan OSIM berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rapat evaluasi dan ketentuan rapat kerja yang telah dilaksanakan oleh OSIM. Apabila OSIM telah mengajukan program kerja kepada MPK, maka MPK memegang jadwal untuk diketahui bahwasanya apakah OSIM menjalankan program kerjanya sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan pada saat rapat kerja tersebut. Apabila tidak, maka akan ditegur dan dimintai keterangan apa alasan sehingga tidak berjalannya proker tersebut. Bagaimana Saudara Zahira? Iya Kak. Iya. Makasih atas penjelasannya. Iya. Selanjutnya yang ingin mengajukan pertanyaan untuk silakan di raise hand. Jangan makin malu-malu. Sama-sama jadi manusia. Sesi 1, Sas. Ayo. Ayo yang ingin mengajukan pertanyaan jangan makin malu-malu. Silakan. Saya, Kak. Ya, oke. Siapa Nawata, silakan diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yusrina Yusuf dari MTSN 1 Jeneponto. Tabe, mohon maaf sebelumnya jauh-jauh dari sumber yang bisa kasih ribut-ribut. Jadi kasih jelas kisah rata. Siapa nama tadi kita ulang? Yusrina Yusuf. Sri. Yusrina, Kak. Sri siapa? Oh, Yusrina Yusuf.
Oke, baik. Apa kepanjangannya HSN? Nah, ya. Coba diulang lagi. Apa 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 pertanyaan tak? Kepanjangannya HSN. Oh, ASN. Ya, Kak. Oh, ASN. Kepanjangannya ASN, kepanjangannya GTT dengan PTT ya? Iya, Kak. Iya, Kakak. Oke deh. Baik, pertanyaan dari Yusrina Yusuf telah ditampung. Ustaz mau jawab? Kita mau jawab, Ustaz? Ya, baik. Pertanyaan dari saudari Yusrina Yusuf terkait dengan kepanjangan dari ASN, GTT, dan PTT akan dijawab langsung oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Apa, Ustaz? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari siapa istilah ya? Yusrina Yusuf. Yusrina Yusuf. ASN itu adalah aparatur sipil negara. Kemudian GTT guru tidak tetap. PTT pegawai tidak tetap. Sudah jelas, Nak? Iya, Sudah? Stas. Iya, Stas. Terima kasih, Stas. Ya. Oke, sama-sama. Baik, silakan Yusrina Yusuf di-mute kembali suaranya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya siapa? Silakan di raise hand. Ih, Ustaz kamu. Gitu nanti pergi jadi host kalau lama kapan deh. Ya, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan untuk siapa nama tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana namanya? Siapa, Sus? Siapa? Salah satu organisasi yang diman, apakah tambah nilai atau lainnya, Kak? Mohon pelan-pelan, Ki. Siapa nama tak? Kita ulangi dulu nama tak. Namanya? Assalamualaikum. Oh, Sri Dewi. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. dari Sante. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Apa keuntungan satu organisasi ada tambahan? Itu juga yang nanti tanda tangannya. Kan ada di Kayaknya ini apakah kalau kita memasuki salah satu organisasi Menambah nilai. Iya. Baik. Pertanyaan dari saudari tadi yang diajukan adalah apabila kita memasuki organisasi itu kita mendapatkan penambahan nilai. Baik, Ustaz, pemateri kita akan menjawab pertanyaan dari saudari. Mohon disimak baik-baik. Baik, saya akan jawab pertanyaannya. Organisasi yang ada di sekolah sebenarnya tidak menambah nilai. Cuman ini adalah untuk bagaimana supaya siswa itu bisa beraktivitas dan ada pengalaman-pengalaman untuk dilakukan di nanti kuliah atau pada saat jadi pegawai atau jadi di masyarakat nanti bisa berguna seperti pramuka, OSIM dan yang lainnya. Karena organisasi ini membuat siswa lebih kreatif, lebih aktif, lebih sukses dan lebih baik, tapi tidak menambah nilai pengetahuan. Saya kira itu, Nak. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Sama-sama. Selanjutnya yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Masih bisa sekitar 2 orang. Saya, Kak. Iya. Siapa nama tak?
Rata-rata Nur Aulia Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya, berapa maksimal satu orang organisasi? Apa? Berapa maksimal satu orang itu berapa maksimal organisasi yang bisa dimasuki? Maksimal. Yang bisa ikuti satu. Baik, pertanyaan dari Nur Aulia Ulfa terkait berapa organisasi yang dapat diikuti oleh satu orang akan dijawab oleh pemateri kita. Yes. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari saudari siapa ini? Nur Aulia Ulfa, Ustaz. Nur Aulia Ulfa. Organisasi yang ada di MAN, yang setiap siswa memilih cuma satu. Kalau dia masuk, dia pilih organisasi drum band, berarti dia tidak masuk pramuka. Kalau dia masuk pramuka, berarti dia tidak masuk paskibraka. Seperti itu. Jadi hanya memilih satu organisasi. Oh ya, makasih Ustaz. Iya. Baik, mungkin cukup sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini karena sekarang telah menunjukkan pukul 9:58 sehingga pada hari ini saya akan memberikan kesimpulan tentang materi kita pada pagi hari ini. Yakni materi kita pada pagi hari ini adalah pengenalan lingkungan sekolah yang dibawakan oleh pemateri kita Ustaz Rahmawati SAG. Yes. Kita mau kesimpulan, Ustaz? Atau saya mau, Ustaz? Saya mau, Ustaz. Baik, kesimpulannya adalah jumlah tenaga guru yang berada di MAN sebanyak 75 orang. Pegawai ada 18 orang, satpam ada 2 orang, dan siswa sebanyak 824. Jumlah kelas ada 22 kelas dan tahun ini terdapat 24 kelas. Selanjutnya adalah organisasi yang berada di MAN, yakni ada OSIM, ada MPK, Pramuka, Paskibra, IFOMAN, EMR, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah kepanjangan dari ASN adalah Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya adalah GTT adalah Guru Tidak Tetap. Selanjutnya adalah PTT adalah Pegawai Tidak Tetap. Bagaimana? Apakah adik-adik sekalian sudah puas dengan pemateri kita pada pagi hari ini? Nah, baik, sebelum ditutup, mohon untuk disampaikan kepada adik-adik sekalian untuk tidak keluar, karena materi selanjutnya akan berlanjut, yakni tata tertib dan penjurusan. Jadi kami akhiri, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada pagi hari ini, Ustaz Rahmawati SAG, telah memberikan materi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pengetahuan dan menambah wawasan kepada adik-adik kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, Saudara Mawar Cantika Ramadan akan menjadi host atau pendamping dari pemateri kita selanjutnya. Kepada adik-adik sekalian untuk menunggu karena akan tetap berlanjut. Saya Andi Khalil Gibran bersama Ustaz Rahmawati SAG undur pamit. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Baik, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu pemateri kita akan memberikan sebuah kata-kata motivasi untuk adik-adik sekalian. Kepada Ustaz di ya. Assalamualaikum. Di sini. Baik, anak-anakku sekalian, karena kalian ini adalah siswa baru, di mana kalian itu harus lebih rajin, lebih pintar, lebih bersemangat daripada siswa yang sudah tamat. Karena kenapa? Siswa yang sudah tamat, alhamdulillah, banyak meraih prestasi. Untuk itu,
kan harus lebih meraih prestasi, lebih sukses, lebih cerdas, dan lebih baik. Terutama masalah ketakwaannya. Jadi anak-anakku sekalian, sekalipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi hubungan kita selalu terikat, sehingga kita tetap ada komunikasi dan pelajaran. Jadi tetap di rumah, namun kalian harus lebih rajin belajar, sholat, jaga kesehatan, supaya kita meraih tingkat nasional yang lebih banyak lagi. Jadi saya harapkan kepada anak-anakku semua tetap bersemangat dan tetap belajar sehingga kalian itu lebih cerdas. Saya kira itu. Terima kasih atas pertemuan ini. Mudah-mudahan anakku semua sehat dan lebih sukses lagi. Amin. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.